kemarin kan aku ini ya. Aku yang parenting ya, ini aku tambahin sekalian biar maksimal. Nah, I know you couple. I know you couple. Nah, Saya dapat hadiah. I know you couple guys, di dalamnya ada yang untuk 18 plus, khusus dewasa. Yang kecil ada buku kecil di dalam, 18 plus aku umpetin situ. 18 plus berarti saya. Kalau yang ini untuk pendidikan mungkin anak-anak nanti. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi Panggilnya Miss Hidai aja. Miss Hidai, oke. Ini apa? Bukan acara resmi sih. Ini bagian dari vlog inilah selama saya di Jakarta. Jadi kita minta Miss Hidai memperkenalkan diri. Kalau ini pasien saya, siapa kamu? Apakah suka mimpi buruk? Sekarang merasa panas, teman-teman. Tadi baru ketemu udah deg-degan, ini sampingan. Terus aku deg-degan loh ketemu kalian guys ya. Aduh, anak-anakku udah sampai geli sama mamanya. Oke. Ya, Oke, Bu. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, fansnya Dr. Indra, perkenalkan nama saya Hidayati Nur Rahmah. Hidayah artinya petunjuk, Nur artinya cahaya, Rahmah artinya kasih sayang. Mudah-mudahan seluruh fansnya Dr. Indra mendapatkan hidayah, hidupnya bercahaya, penuh kasih sayang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Panggil aja Miss Hidai ya, panggilan ngetopnya karena saya tuh dulu habis kuliah di psikologi UGM, terus ngajar di International School, gitu. Namanya jadi Miss, jadi nggak diganti jadi Mrs. biar muda terus. Sampai gitu, sekarang. sebenarnya. Nanti eyangnya eyang Miss gitu. Miss Hidai. Miss Hidai. Dan alhamdulillah hari ini diamanahi untuk menjadi master trainer di Stephen. Stephen. Apa itu Stephen? Stephen adalah sebuah konsep personality genetik yang memetakan manusia berdasarkan belahan otak dominannya. Jadi kalau kita ketahui selama ini belahan otak itu kanan dan kiri saja, atau kemudian berdasarkan teorinya Carl Gustav Jung itu ada 4 belahannya, ada limbik kiri, neokorteks kiri, neokorteks kanan, limbik kanan gitu ya. Nah ternyata founder Stephen 11 tahun yang lalu menemukan bahwa ternyata bukan cuma 2 atau 4 tapi ternyata 5 gitu, dan disebutnya ini kita sebut mesin kecerdasan. Mesin kecerdasan. Jadi mesin kecerdasan adalah belahan otak dominan kita dari 5 belahan tersebut yang kemudian membuat kita berkecenderungan berpikir dengan cara tersebut gitu dok. Nah jadi ada 5 belahannya, limbik kiri, neokorteks kanan, limbik kanan, dan otak tengah kita sebutnya. Jadi kalau dominan di kiri bawah kita sebutnya sensing tipenya. Mesin kecerdasannya sensing, sensorik. Maka dia berkecenderungan berpikir menggunakan sensoriknya, panca inderanya. Jadi hipotesanya adalah ada 5 belahan otak, semua bekerja dengan baik pada setiap manusia, tapi hanya satu yang dominan. Artinya terletak disitulah simpul syarafnya, gitu. Berada di belahan limbik kiri maka bertipe sensing. Kata kuncinya memori dan rajin. Artinya gini, ketika ada orang bertipe sensing berarti kecenderungannya mengingat banyak hal karena di-capture oleh sensoriknya, gitu. Kalau di-capture oleh sensorik, teringat menjadi pengalaman kan, teringatnya lama, gitu. Terus karena gerak motoriknya pengen banyak bergerak, pengen banyak beraktivitas, maka kecenderungannya jadi kelihatan seperti orang rajin, gitu. Nah, kalau yang kiri atas ini namanya thinking, think. Berarti apa? Orang yang berkecenderungan mikir. Nggak disuruh mikir, dia mikir. Disuruh stop mikir, mikir juga gitu, jadi mikir aja. Pernah lihat nggak dokter Indra ada orang yang dari begitu ketemu tuh ini biasanya ngerut aja gitu, mikir aja. Dan kalau anak-anak nih dok, saya kan terutama di anak-anak karena saya mendirikan sekolah TK, jadi labnya tadi ngeliat di anak-anak gitu. Kalau pada anak thinking tuh kecenderungannya nanyanya kenapa sih gitu, emang kenapa sih gitu. Berpikir mencari hubungan sebab akibat.
Oke. Nah ini nggak kelar-kelar nih, sampai tua orang thinking juga begini bawaannya. Sebelum dia dapat jawabannya, dia masih akan tanya, emang kenapa sih? Gitu. Nah Itu yang dominan neokorteks kiri. neokorteks sebelah kiri. Maka kita beri kata kuncinya analitis dan pandai. Karena dia kecenderungan tadi senang menganalisa. Ya, dengan logika, lagi kemudian dia menganalisa, maka kelihatannya kayak orang pinter. Nah, gitu loh, Dok. Okay. Dan ini bentuknya potensi. Kalau dia dikembangkan jadi bagus, jadi benar-benar pandai gitu, tapi kalau enggak ya wallahu alam gitu. Ada yang sayang banget gitu tidak tergunakan gitu potensi dari Allah. Oke, sekarang di neokorteks kanan. Ini adalah belahan yang kalau dominan di sini maka bertipe intuiting. Intuition kata kuncinya. Berarti berpikir menggunakan apa? Imajinasi. Intuition, berpikir ke masa depan. Bukan sekedar sensorik tapi sudah menggunakan imajinasi. Tipe orang seperti ini nih kecenderungannya tuh yang sekarang sih kelihatan, tapi lebih banyak berpikirnya ke next, besok, tahun depan, 10 tahun lagi, gitu, berpikir ke masa depan dengan imajinasi. Nah, karena imajinatif inilah kemudian yang membuat kadang-kadang tampaknya abstrak, sulit dipahami oleh orang lain. Dia pun kadang dia bingung dengan dirinya sendiri, abstraksi gitu. Dan itu kecenderungan pada akhirnya dia menyukai karena dia kalau bahasa kita nih ngayal gitu. Kalau orang ngayal gimana sih? Heboh di dunianya sendiri kan. Jadi itu yang seolah-olah tuh kayak terlepas dari lingkungan sosialnya gitu. Ada orang sibuk di kanan kirinya tuh dia bisa antung aja gitu. Seolah-olah tidak terganggu dengan lingkungannya itu. Nah, kalau ini diketahui, potensi ini kemudian dikembangkan, muncullah jadi kreativitas. Dari proses imajinasi dikembangkan menjadi sebuah kreasi. Gitu. Apakah Anda seperti itu? Nanti kita akan bahas itu kan. Itu tadi yang dibahas tadi itu tentang mesin kecerdasan ya, disebutnya mesin kecerdasan yang ada 5 itu ya, dimana seseorang itu, tiap orang itu punya mesin kecerdasan yang berbeda, yaitu dia lebih dominan menggunakan bagian otak mana, gitu kan? Bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana menemukannya? Bagaimana mengetahuinya gitu? Kalau saya bedah otak dong. Silakan berat dijelaskan. Banget ya. Enggak, jadi alhamdulillah Stephen setelah sekian lama tadinya masih menggunakan psikometrik ya, artinya pakai questionnaire. Kita coba cari, tapi untuk yang insting memang selalu tidak ketahuan tuh akhirnya, Dok, kalau pakai questionnaire. Kecenderungannya pindah-pindah dia. Yang kelima itu ya? Gitu. Dulu questionnaire-nya mengukur yang 4 saja. Lalu kemudian alhamdulillah ditemukan lagi lebih advance bahwa ada hubungan antara simpul syaraf, DNA, dan juga ini sidik jari. Maka kemudian dikembangkanlah berdasarkan teknologi sidik jari, kita ambil, kita capture 10 jari, di scanning, lalu kemudian diproses oleh algoritma alat kita, dan kemudian keluarlah hasilnya tipenya apa. Maka yang kita ukur itu adalah genetiknya. Jadi kalau teori dasarnya fenotip sama dengan 20% genetik dan 80% lingkungan, maka kita akan mengukur yang 20% genetiknya. Yang kita harapkan adalah kalau udah ketemu genetikanya, maka kemudian kita bisa menyesuaikan lingkungannya seperti apa. Karena biasanya ini kalau kita nggak ketemu yang genetiknya, kita kecemplung di suatu lingkungan, kita bingung, kebawa oleh lingkungan, kebawa ke sana kemari, akhirnya kita salah jurusan, salah lingkungan dan sebagainya. Jadi manfaat kita mengetahui mesin kecerdasan kita itu, kalau boleh dijelaskan secara umum seperti apa, Bu? Manfaatnya, kalau ini saya sukanya gini, Dok. Ini tuh kita, kalau aku ya, sebagai bentuk kesyukuran itu yang utamanya. Jadi kalau bahasanya analoginya gini, Dok. Kalau kita nitipin barang ke kantor pos aja, ke JNE misalnya gitu ya, kan dia akan tanya isinya apa ya. Ketika dia tahu isinya apa, maka dia akan tahu cara memperlakukannya. Misalnya barangnya barang pecah belah, maka kan ditulis fragile, jangan dibanting, kan gitu ya. Lalu kemudian barang sampai di lokasi
kalaupun rusak, kita kan akan komplain gitu loh. Nah, begitu juga dengan diri kita. Kan kita diciptakan Allah di dunia pasti ada makhluk maksud dan tujuannya. Yeah. Susahnya bagi kita adalah menemukan isinya apa. Isi kita nih, bekal dari Allah nih apa sih gitu. Sehingga kita bingung mau ngapain. Kayak tadi tuh, ada titipan kita nggak tahu isinya apa, ya nggak tahu gimana memperlakukannya, mau dilatih yang di bagian mana. Seringkali trial and error gitu, dan banyak errornya. Nah kalau kita udah ketahuan, oh kamu isinya ini loh, kamu dikasih sama Allah tuh kekuatannya ini, maka jadilah yang terbaik. I'malu ala makanatikum, berbuatlah sesuai kemampuan terbaikmu. Maka nanti kemudian insya Allah kita akan, oh aku tuh bakatnya di sini, oh aku tuh kemampuan terbaiknya di sini, gembleng di situ habis-habisnya, jadilah dia orang yang bisa bermanfaat. Sebaik-baik manusia kan yang paling bermanfaat. Artinya kalau manfaat utamanya adalah untuk mensyukuri apa yang sudah Allah beri. Kalau untuk praktikalnya adalah banyak banget. Kalau yang saya rasa ini terutama adalah di masalah komunikasi, Dok. Oke. Nah, ini. Nah, komunikasi nih. Saya sama suami nggak nyambung puluhan tahun, Dok. Gitu ya, Pak ya? Gitu kan? Puluhan. Gimana dong? Belasan. Oh, tuh, itu baik. lama juga. Subhanallah. Iya, baru 17-an. Kan kita tapi beberapa tahun ini lumayan ya. Agak lah ya. Sekarang sudah ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Setelah Allah. belajar. Nah, Alhamdulillah. Oke. Memang kalau kita mendapatkan hadiah atau kiriman itu, yang pertama kita senang. Kalau kita tahu itu hadiah untuk kita, senangnya itu pertama karena itu hadiah. Yang kedua kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Nah, terus gini, saya melihat sekilas tadi ya. Kalau kita tahu mesin kecerdasan kita itu, kita tahu diri kita, yang dengan itu kita bisa memaksimalkan potensi kita. Nah, sesi tadi pagi itu, Bu. Jadi tadi pagi kami sudah bertemu dengan founder dari Steven ya. Tadi kita ada pertemuan kecil lah. Nah, di situ saya sempat apa namanya ini, diperiksa, diukur, ditentukan. Dilakukan Identifikasi mesin kecerdasan saya, dan hasilnya tadi itu ya, ada semacam alat scanner ya, semacam fingerprint gitu yang kita absen itu. Ya, jadi kelima jari tangan kanan dan 5 jari tangan kiri ini di fingerprint, kemudian masuk ke suatu aplikasi ya, lalu muncullah dalam 5 menit ya, didapatkanlah mesin kecerdasan saya. Ternyata apa, Bu? Intuiting. Tolong jelaskan pada saya. Bentar, aku bukain ya. Sebentar, Bu. Jadi gini. Saya kan punya channel YouTube, Pak. Saya tidak pernah belajar cara menjadi seorang vlogger misalnya, atau konten kreator. Ya, saya belajar dari YouTuber yang lain. Saya melihat di YouTube juga gitu. Nah, yang saya lihat orang-orang yang menjadi konten kreator itu bukan seperti saya ini. Mereka itu orangnya yang ceria, yang menghidupkan suasana. Sementara saya tidak seperti itu, Pak. Benar, Pak. Saya tuh kalau ngomong di kamera itu grogi. Ini, Pak, benda sekecil ini nih, Pak. Ini nih sangat intimidating. Ini intimidating. Benar, Bu. Saya tuh kadang heran. Saya kalau ngomong sama pasien tuh seperti ini. Tapi kok saya ngomong dengan benda ini nih kok saya takut gitu. Gitu, Bu. Nah, gitu ya. Nah, oke, Bu. Sama sih, kan suami saya juga intuiting. Kalau aku bilang gini, kita switch yuk, coba untuk mengetes bahwa mesin kecerdasan itu memang berbeda gitu. Kita switch yuk. Kamu yang di depan kamera, kamu yang diketahui banyak orang, aku yang bekerja di pekerjaan kamu gitu. Gitu, jangan takut gitu. Artinya memang itu ada bawaan yang kita ukur sekarang ini. Nah, pada tipe intuiting. Nah, ini Ibu jelaskan ini saya ya. Untuk Dr. Indra. Dr. Indra mesin kecerdasannya intuiting. Ya, intuiting. 100%. Nah, kita menggunakan skema 300% dari Paul MacLean, salah satu neuroscientist, Dok. Oke. Ya, bahwa dia triune brain, dia berkata ada 3 bagian otak. Siapa namanya? Paul MacLean. Nanti aku kasih deh ininya. Paul MacLean. Materinya. Jadi ada dia bilang ada human brain, yaitu neocortex itu disebutnya human brain, limbic itu mammalian brain, lalu otak tengah itu disebutnya reptilian brain.
Ya, begitu ya. Saya pernah baca itu waktu kuliah. Iya, jadi Ini. memang begitu apa namanya gaya berpikirnya kan memang seperti itu. Iya. Nah, dengan 300% skema ini maka kemudian Stephen menskemakan setiap orang 100% di insting karena di sini ada jantungnya otak dan cara berpikirnya general berbeda sekali dengan 4 belahan otak lainnya. Nah, yang 200% yang menarik nih, Dok. Kita akan bagi ya 100% inilah tingkat kekuatannya seorang intuiting. Jadi kekuatannya di intuiting, maka kemudian secara otomatis kita akan tahu letak kelemahannya di sini nih, di sensingnya, di diagonal otaknya. Oh, dia begini ya? Iya, diagonal. Ini kelemahan saya berarti di sensing, di sensing. di sensoriknya. Oke. Itu dia jadi kalau orang intuiting tuh cara berpikirnya besar, heli view. Pada hal-hal yang kecil dia seperti abai. Pada hal-hal yang kecil itu yang membuat kadang-kadang lupa di mana naruh kunci, di mana hal-hal yang kecil-kecil yang remeh-temeh gitu. Suka begitu nggak, dokter? Kalau ini tidak. Nggak. Perfect ya, naruhnya perfect. Agak-agak OCD gitu nggak? Kalau saya, nah ini Bu, kalau saya orangnya itu, kalau dalam hal ini ya, lebih ke ini, saya itu orang yang organize. Semua itu harus sesuai tempatnya, harus sesuai waktunya. Ya organize gitulah. Yang saya tahu diri saya itu seperti itu. Nah, kalau kita bicara strata genetik, itu kita mungkin bicara itu dulu, Dok ya. Okay. Jadi secara utuh nih manusianya. Jadi pertama adalah jenis kelamin, mesin kecerdasan, drive, kapasitas, dan golongan darah. Kalau kita mau bicara profiling seseorang itu dari 5 hal ini. Jadi kalau saya memprofiling dokter nih, seorang laki-laki, intuiting extrovert, kapasitas otak IQ-nya pasti di atas rata-rata, kemudian golongan darahnya B. Nah, ini beda dengan intuiting yang lain gitu, Dok. Intuiting perempuan dengan intuiting laki-laki pun berbeda. Nah, spesifiknya sekarang kita bicara langsung ke intuitingnya aja. Salah satu ciri intuiting juga adalah kesempurnaan, perfeksionis. Itu yang mungkin dibilangin tadi well organized tadi. Yeah. Pindah dikit, dipindahin lagi. Yeah. Mudah marah di situ. Ya, itu saya. Naruh sesuatu yang udah harusnya di situ dipindahin sama orang. Itu bisa kalang kabut gitu. Ya itu tingkat perfeksionisnya. Itu ada bagian di situnya. Ya, itu ada tingkatannya juga ya. Yeah. Perfeksionis tuh ada yang benar-benar. Iya, ada yang ini kan rentangnya ini ya. Iya, Jadi kalau intuiting itu rentangannya adalah dari yang perfeksionis sekali sampai ke yang kalau seniman tuh asal banget hidupnya. Oke. Nah, itu ya, tapi berada di zona itu juga gitu. Artinya adalah zona kebebasan untuk dirinya. Kita bicara dengan diri, bukan pada lingkungan sosial. Yeah. Ya. Jadi ketika bicara tentang kesempurnaan diri tadi, biasanya dia akan menuntut dirinya untuk tadi ya sempurna, dan kadang-kadang tuntutan itu ke sosial tapi kurang bicara tentang perasaan gitu, kurang mikir tentang kalau orang gimana ya. Nah, gitu. Di bagian itu ada tapi bukan kekuatannya gitu. Ya. Oke, kita masuk ke sini dulu deh, Dok. Intuition, berarti kata kuncinya tuh bayangkan. Nah, ini kalau kita ngomong sama orang intuiting, ngomong bayangkan itu masih lebih masuk dibandingkan rasain deh gitu. Coba rasakan. Jadi kita semua memiliki itu ya, Dok, memiliki 5 belahannya, tapi kalau mau pakai kata kunci bayangkan. Contoh misalnya, saya bicara sama anak intuiting. Jadi kalau genetik tuh, Dok, makin kecil makin pure, Dok, karena belum kenal lingkungan. Oke. Nah, masalahnya nih kadang-kadang hilang genetiknya karena kebawa lingkungan. Kayak dokter nih, pendidikannya dokter, mesti sudah melalui sesuatu yang harus fix by data, tepat. Nah, lingkungannya menuntut ke situ kan, Dok, gitu. Iya, betul. Ya, betul. Makanya memang kalau kita bicara genetik intuitingnya, ini memang sudah agak bergeser nih, Dok. Oke. Karena lingkungannya. Tapi pure-nya intuiting sebenarnya adalah menginginkan kebebasan, karena dia tadi dengan membayangkan itu kan tidak ada aturannya di dalam bayangan. Iya. Kalau saya bicara tentang intuiting dewasa, Dok, memang agak harus mengupas lebih dalam lagi. Karena tadi faktor lingkungannya sangat besar gitu akhirnya. Saya akan berbeda ketika aku bicara intuitingnya masih umur 3 tahun. Ya, yang masih kecil 4 itu. tahun ya, gitu ya, Dok ya, bisa dipahami ya. Oke.
Jadi kalau kita mau bicara genetika dasarnya seorang intuitif seperti ini nih. Bayangkan bicaranya gambaran-gambaran besar, bukan hal perintil-perintil. Bukan hal yang remeh-temeh, tapi konsep besarnya. Seperti tadi saya dengar Dokter Indra ketika menjelaskan tentang diabetes itu, dan tentang ruqyah sendiri kan selalu ada bongkahan-bongkahan besarnya dulu. Formulasinya, konsep dasarnya, jadi selalu ada di situ patokannya. Bukan berawal dari, kalau saya ini ngomongan, kalau saya ngomong ini kebalikan dokter nih, saya kan orang sensing, jadi ngomongnya tuh runut dulu gitu. Gitu. Sementara kalau orang intuiting itu, jadi pokoknya dasarannya tuh begini loh. Nah, baru kemudian bisa diperintilin gitu. Ya, gambaran besar, abstrak, teoritis, orientasinya pada masa depan, polanya beragam. Ini dia tadi yang sangat jelas tampak pada Dokter Indra. Analogi dan metafora. Kalau menjelaskan itu tidak sekedar kalau saya ini menjelaskan apa adanya. Bahasanya bahasa receh gitu loh, Dok. Cekak-cekik receh gitu. Kalau orang intuiting itu berkelas bahasanya. Waduh. Tadi saya dengerin ketika Dokter Indra bicara tentang diabetes itu ada yang saya tangkap nih. Bayangkan ada truk gula. Oke. Truk gula itu apa? Analogi, padahal di badan kita sendiri kan nggak ada truk gula. Buat saya yang sensing, Dok, truk gula masuk ke badan kita gitu. Bisa dipahami nggak? Oh ya? Truk gula masuk ke badan kita, gila. Saya membayangkannya adalah truk gula yang pernah saya lihat. Sementara buat orang intuiting itu hanya analogi saja. Ya, itu jadi perbedaan telak antara sensing dengan intuiting di situ. Bahasa analoginya truk gula, ada kunci dan gembok, ada penjaga gemboknya dan sebagainya. Itu bagian-bagian dari analogi dan metafora yang memang itu adalah ciri khasnya seorang intuiting. Oke. Maaf. Ini apa yang ada di list ini? Saya menarik tadi yang Ibu bahas tentang antara anak intuiting dengan dewasa intuiting, yang dia itu sudah tidak pure lagi, maksudnya sudah dipengaruhi oleh lingkungan, oleh pendidikannya gitu. Saya melihat sebagian besar itu ada pada diri saya, tapi sebagian lagi tidak. Tapi dulu itu ada, dulu itu ada sebagian ini, tapi yang sekarang sudah tidak ada gitu. Itu makanya Bu, saya bilang Ibu ini kok sakti gitu. Iya Pak. Tadi itu Pak, waktu saya ngobrol dengan maaf saya lupa Pak Farid. Beliau ini tahu gitu. Dokter Ina itu begini, loh kok benar ya gitu. Dokter Ina kan begini kan, iya benar gitu. Termasuk juga Dok, itu bisa dijelasin kenapa dokter itu kok sama dengan kamera aja sangat tidak nyaman gitu. Padahal kalau istri itu kebalikannya, kalau ada kamera nyaman sekali, langsung hidup gitu. Karena itu tadi kebalikannya ya. Kalau istri itu istilahnya kayak apa? Banci panggung, narsistik, karena pengen dilihat gitu. Nah, sensori. Kalau ada kamera senang nggak mainan gitu. Sementara bagi intuiting, lingkungan sosial itu apa ya? Fokusnya bukan di situ. Kalaupun dia punya teman, dia punya lingkaran tuh lingkaran yang sangat dia pilih. Hanya orang-orang terdekatlah yang tahu tentang siapa aku. Nah ini benar Pak. Nah makanya saya bilang Ibu ini sakti. Oke, ini sudah mau maghrib. Ini kalau dibahas ini menarik sekali. Karena ya itu tadi Bu, saya ini seperti open box, bukan box ya, open box. Saya sangat excited, unboxing. Oh ini loh diri saya nih dikupas. Ibu tuh bisa mengupas itu gitu. Dokter Indra tuh begini. Kalau saya tahu potensi saya, berarti saya tahu kelebihan saya dan saya tahu kelemahan saya. Kemudian dalam kaitannya dengan misalnya dunia pernikahan misalnya. Maksudnya gini, ini ilmu ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya kan? Tadi Ibu cerita misalnya ada pasangan yang berkonflik, kemudian dicarikan solusinya, akhirnya melakukan pendekatan ini. Itu kan? Jadi dari perbedaan ini dicarikan jalan untuk menyatukannya. Dari sisi-sisi mana yang bisa disatukan kan? Nah, bagi
para subscriber atau para viewers semuanya ini, gimana Bu? Mereka biar tahu atau mengakses ini gimana? Tolong jelaskan. Oke, boleh nanti follow Instagramnya @stepheninstitute atau @misshidai atau @iknowyoucenter. Itu dari Instagram. Di YouTube saya juga ada, YouTube Miss Hidai atau I Know YouTube. Nanti teman-teman di situ insya Allah bisa banyak melihat dulu. Lalu kemudian kalau mau belajar, ini serunya Dok di Stephen itu, karena kami ilmu praktis ya, bisa dipelajari oleh siapapun gitu. Jadi kami membuka kelas, saya di Stephen Institute membuka kelas untuk teman-teman siapapun apapun background Anda yang memang ingin belajar, nanti masuk ke workshop Stephen level 1, level 2 dan seterusnya. Jadi kita akan membahas dari layer yang konsep dasarnya lalu lebih mendalam. Sehingga jadi kalau kata Dokter Indra, sakti guys. Benernya nggak sakti, orang udah ada teorinya, tinggal dibahasakan aja. Berarti ini sakti-sakti nih. Enggak loh, kami tuh cuma membahasakan yang sudah kami pelajari. Jadi yang sebetulnya adalah kebesaran Allahnya tuh tampaknya adalah saya kan cuma menyampaikan hal yang saya tahu berdasarkan konsepnya. Kan dokter yang ngerasa kok iya ya, nah gitu loh. Iya betul. Jadi sebetulnya bukan saya. Sebenarnya bukan sakti ya. Iya, bukan. Tapi saya nyebutnya sakti Pak. Ini sakti. Karena kaget kenapa ada orang yang mengerti di sini. Iya. Sebenarnya bagi saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Cuma masya Allahnya Stephen ini adalah ketika kita jelaskan pada orangnya, lalu kemudian dia kok iya kayak gue ya. Oh iya ya, nah pada akhirnya dia mereview sendiri tentang kehidupannya. Dan itu yang kita menyebutnya tagline kita tuh gue banget gitu, karena yang kita temukan apa? Sesuatu yang memang mendasar sekali di dalam diri kita, yang kalau tadi saya menyebutnya adalah perlu kejujuran. Kalau orang denial gimana? Iya sama dengan orang rukyah Dok. Kalau orangnya denial nggak mau mengaku ya sama aja. Jadi kalau orang Stephen terus gue nggak kayak gitu, ya silahkan saja, teruslah dalam dunia kegalauanmu gitu Dok. Kayak gitu, merugikan diri sendiri. Dan yang terpenting nih satu lagi Dok. Chemistry-nya intuiting itu kata. Jadi kami di sini menyebut ada chemistry, sesuatu yang kalau bahasa gampangnya tuh gini. Gue hidup nih nyari apaan sih gitu. Pasti pengen masuk surga, tapi orientasinya tertinggi pada apa sih? Kan ada harta Dok, ada orang yang nyarinya tuh duit aja. Itu seperti saya Dok. Jadi kalau misalnya mikir tuh gini loh, ya ilmu penting sih, jadi ada urutannya gitu. Ilmu penting sih, jabatan penting sih, tapi kayaknya paling penting duit deh. Nah ada orang yang mikir gitu. Ada orang yang mikir, duit mah nggak terlalu penting. Yang penting lu punya jabatan, nanti lu bisa ngapa-ngapain, duit datang buat lo. Nah berarti dia tahta. Nah pada intuiting itu yang orientasi tertingginya tuh kata itu ilmu. Maka Dokter Indra ini terlihat sekali ya. Kalau aku nanya, Dok ini bayar berapa? Saya tidak ada tarifnya. Saya kesini, gitu, nggak ada duitnya gitu Dok. Saya nggak kayak gitu. Itu gaya aku. Artinya? Aduh maaf ya guys, ini emang maksudnya over. Ini berbeda sekali karakternya. Terlalu banyak gula. Astagfirullah. Jadi artinya kalau orang intuitif memang bukan uang lah yang jadi prioritas utamanya, tapi akan dia cari ilmu, wawasan, pengetahuan, sehingga dia bisa bermanfaatnya melalui jalur itu gitu. Nah ini benar Pak. Insya Allah. Tuh kan sakti Pak. Ini benar Pak, benar. Kayak itu gue banget gitu Pak. Gitu. Benar Bu, yang Ibu katanya itu benar gitu. Ibu ini sangat memahami saya. I know you. Ya, jadi guys beli I know Masya you. Allah. Jadi gitu. Tadi dua lagi kasihan nanti kalau ada yang nanya. Nah feeling itu orientasi tertingginya adalah pada cinta. Yang feeling. Cinta. Jadi misalnya gini, dia bekerja itu bukan cuma untuk dapat duit, jabatan dan sebagainya, tapi dia pengen dicintai oleh orang lain, disayang oleh misalnya oleh istrinya, oleh anak-anaknya gitu loh. Jadi orientasinya ke situ. Oleh subscribernya. Ya. Oleh subscribersnya. Ibu subscribernya ada berapa? Subscriber aku belum banyak, tapi subscribe aku ya. Ada YouTube ya guys. Ya udah. Nah, Astagfirullahaladzim. Lalu kemudian yang terakhir insting itu orientasi tertingginya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan dia adalah ketika membahagiakan orang lain. Nah,
Ih, ini gue banget. Aduh, Ibu tahu semuanya. Kok ada ya itu? Kok saya baru? Mau dibahas sampai mana nih? Ya udah. Akan lebih mendalam mengenai Subhanallah. Ya sudah. Cukup. Ini sudah mau maghrib, Bu. Baik. Ini kalau dilanjut, ini saya sangat excited. Saya senang. Ini obrolannya yang ilmiah. Saya dapat tambahan ilmu, dapat tambahan wawasan. Saya senang berjumpa orang-orang hebat seperti ini. Masya Allah. Kata ilmu. Soalnya biasanya tuh saya ketemunya tuh itu. Yang kayak gitu. Tapi aku nggak diguru. Loh, aku tuh gitu dok, kalau ngomong ketawa, ngomong Iya, saya merasa nyaman aja gitu. Nah, yang di dunia entertain tuh ya memang seperti ini kan Pak. Kalau saya nge-vlog tuh membosankan Pak. Saya lagi di Tex Hotel nih, capek banget. Kayak gitu. Ini cuma apa? gitu Gitu. aja, subscribernya banyak. Aku kayak gini, kayak kenapa subscriber gitu? Astagfirullah. Oke, ya sudah. Oke, untuk closing ada yang mau disampaikan, Bu? Oke, alhamdulillah terima kasih sekali. Saya bersyukur banget dipertemukan sama Dr. Indra. Saya adalah subscribers dan viewersnya Dr. Indra, dan saya bersyukur sekali ada seseorang yang diutus Allah ke dunia ini bernama Dr. Indra yang tanpa pamrih membagikan apapun yang beliau lakukan, yang beliau tahu, dan kemudian itu menginspirasi buat saya, keluarga, dan mungkin teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, artinya bahwa setiap orang itu pasti sudah diberi tugas oleh Allah untuk melakukan sesuatu di dunia ini. Kalau teman-teman pengen juga lebih banyak manfaatnya, mulai dari dirinya sendiri, yuk kita pahami apa sih yang Allah beri pada diri sendiri, dan insya Allah melalui Steven, kalau yang saya rasakan adalah saya menemukan itu, dan kalau teman-teman juga pengen belajar juga, monggo silahkan di Steven Institute atau di Misi Dai. Thank you juga Dr. Indra. Bukan sebuah kebetulan kita dipertemukan di sini lalu berbagi informasi, berbagi ilmu ini. Qadarullah. Mudah-mudahan makin banyak manfaat. Amin, semoga kita bermanfaat Bu, buat orang banyak. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih Bapak, anak-anak, dan Mbak Masnya. Luar biasa hari ini. Kita rehat dulu. Oke, cukup vlog hari ini, Masya Allah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita rehat dulu. Subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar.